Baik, silahkan bagi Bapak Ibu agar suara kami terdengar. Bapak Ibu bisa mengaktifkan audio atau lebih jelasnya join audio pada tombol sebelah kiri di Zoom meeting Bapak Ibu agar suara kami terdengar dengan jelas. Baik, sebelum mulai mungkin saya akan menyapa satu atau dua peserta dulu, sembari menunggu peserta yang lain untuk masuk pada Zoom meeting kita pada sore hari ini. Di sini sudah ada Bapak Pailudin. Silahkan bisa dihidupkan audionya, Pak. Baik, selamat sore Bapak. Baiklah. Baik, di sini sudah peserta sudah banyak yang masuk. Mungkin kita langsung saja Bu ya mulai pada kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta yang sudah memasuki Zoom meeting kita pada sore hari ini. Yang terhormat founder P4I, Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD. Yang terhormat Direktur P4I, Bapak Randi Pratama Murti Kusuma. Dan yang terhormat selaku narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Dr. Noni Indrawati Ningsih MPD. Beliau merupakan dosen tetap di Universitas Negeri Surabaya. Dan saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu peserta yang sudah masuk pada Zoom meeting kita pada sore hari ini. Sebelum itu saya akan menyampaikan sesi acara kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah sambutan, yang kedua adalah penyampaian materi dari narasumber kita, yang ketiga adalah diskusi grup. Baik, yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Perkumpulan Cendekia Muda Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD. Pada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Lulu Arianti. Saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak Ibu berada di ruang Zoom meeting ini. Dan saya ucapkan Bapak Ibu selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Dan pada sore hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali secara virtual melalui Zoom meeting untuk bisa belajar bersama, kemudian kita bisa sharing bersama, lalu kita nanti akan membuat sebuah karya nyata untuk pendidikan sesuai dengan slogan dari Guru Cendekia, yaitu kita berusaha untuk membuat karya nyata ataupun hasil nyata dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita diskusikan, itu yang Bapak Ibu bisa terapkan, Bapak Ibu bisa hasilkan di masing-masing profesi Bapak Ibu. Lalu yang kedua, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para peserta Diklat Daring Guru Cendekia. Kegiatan ini Bapak Ibu dilakukan ataupun dilaksanakan oleh Perkumpulan Para Cendekia Muda Indonesia namanya, yang memiliki branding Guru Cendekia. Dan kegiatannya adalah salah satunya adalah Diklat yang mana pada sore hari ini kita sudah laksanakan dan sedang berlangsung. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Noni Indrawati Ningsih. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya dan fasilitator sekolah penggerak juga, yang sudah tepat Bapak Ibu kami undangkan ataupun kami ajak untuk berkolaborasi untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu semua berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu modul ajar berdiferensiasi di kurikulum Merdeka. Salah satu ciri di kurikulum Merdeka yang mungkin Bapak Ibu sudah ada dari sekolah Bapak Ibu yang
mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya. Ada juga yang mungkin masih mempelajari kurikulum Merdeka dan segera menerapkannya. Ciri khasnya memang adalah berdiferensiasi dalam aspek mungkin dari sisi modul ajarnya ataupun dari sisi pembelajarannya Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi terkait dengan istilah ini karena dari pihak kementerian sudah mensosialisasikannya, kemudian dari fasilitas-fasilitas yang ada sudah sekitar 2 tahun lebih mungkin sudah disosialisasikan, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan webinar, seminar yang membahas ataupun memperkenalkan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Yang tentunya salah satunya adalah adanya modul ajar. Modul ajar yang nantinya Bapak Ibu bisa pergunakan untuk sebagai panduan Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi seperti yang Bapak Ibu ketahui berkaitan dengan proses pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan dan kemampuan peserta didik Bapak Ibu yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Lalu Bapak Ibu, untuk di Guru Cendekia, agar kita fokus untuk belajar, agar kita fokus untuk menghasilkan sebuah karya nyata yang sesuai dengan topik kita adalah modul ajar, Bapak Ibu tidak perlu khawatir berkaitan dengan administratif diklat. Mungkin presensi, mungkin Bapak Ibu di mana mendapatkan materi dan lain sebagainya, ataupun daftar hadir gitu ya. Biasanya Bapak Ibu repot dengan administratif. Di Diklat Guru Cendekia Bapak Ibu tidak perlu khawatir berkaitan dengan itu. Semua akan kami fasilitasi berkaitan dengan administratif. Nah, fokus Bapak Ibu adalah belajar, menyimak, dan nantinya bisa berdiskusi agar apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa dapatkan ataupun serap sebanyak-banyaknya. Karena biasanya kalau guru, dosen ini kebanyakan administratif, jadi lupa kita untuk membuat karya, boro-boro buat modul gitu ya. Kita buat bahan ajar aja agak susah, agak berat rasanya, karena yaitu mengurusi presensi ataupun administratif yang lain. Jadi di Guru Cendekia Bapak Ibu kami bebaskan, dan nanti di akhir kegiatan pasti Bapak Ibu akan mendapatkannya. Bapak Ibu yang sudah terregistrasi pasti mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Dari presensi, sertifikat, contoh-contoh, kami siapkan semuanya. Jadi Bapak Ibu silahkan fokus dalam belajar dan berdiskusi sehingga Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah karya nyata untuk pendidikan. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa tidak hanya menerapkannya nantinya, dan tentunya Bapak Ibu bisa menghasilkan modul ajar sesuai dengan apa yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada, yaitu kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan diklat daring yang nantinya kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari. 2 hari Bapak Ibu bisa diskusi langsung di Zoom meeting, dan 2 hari Bapak Ibu bisa diskusi melalui WA Group. Di WA Group juga kami sudah menghadirkan di sana ada narasumbernya dan sudah tergabung dengan grup Bapak Ibu masing-masing. Oleh karena itu saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan diklat daring. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan pada sore hari ini mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya kembalikan ke moderator dan selamat mengikuti kegiatan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Dr. Muhammad Soehardi, selaku Ketua Perkumpulan Cendekia Muda Indonesia. Baik, acara kita selanjutnya yaitu penyampaian materi dari narasumber kami, Ibu Dr. Noni Indrawati Ningsih, MPD. Namun sebelum itu saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu peserta bahwa jadwal diklat kita ini berlangsung selama 4 hari, yaitu 2 hari melalui Zoom meeting, yaitu pada tanggal 13 dan 14, dan 2 hari pada, mohon maaf, dan 4 hari full di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk berdiskusi dengan grup WhatsApp, dan di sana juga sudah ada narasumber kami dalam grup WhatsApp tersebut. Dan saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan tentang dokumen seperti absensi, sertifikat, dan yang lainnya, karena akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu secara utuh dan penuh di hari terakhir kelas.
Dan sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa melakukan raise hand dan menghidupkan video Bapak Ibu. Jadi nanti pada saat sesi diskusi, kita bisa langsung mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya pada narasumber kami. Baiklah, kita langsung ke sesi penyampaian materi dari narasumber kami pada sore hari ini. Kepada Ibu Dr. Noni Indrawati Ningsih, MPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Oke, suara saya sudah terdengar dengan jelas, Mbak Lulu? Sudah kecil, Mbak. Agak kecil ya? Oke. Sudah terdengar? Sudah. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya, meskipun kita bertemu secara virtual. Kita nanti akan sharing-sharing ilmu, kemudian kita akan berbagi praktik baik ya. Jadi kita akan diskusi terkait dengan modul ajar berdiferensiasi. Oke, baik, saya izin share screen PPT. Apakah sudah terlihat Mbak Lulu PPT saya? Ya, sudah terlihat Ibu. Oke, baik. Tadi saya sudah diperkenalkan ya oleh Mbak Lulu ya, bahwa nama saya Noni Indrawati Ningsih, keseharian saya menemani adik-adik mahasiswa untuk belajar gitu ya. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, biar tidak terlalu melebar Bapak Ibu, jadi ada beberapa yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan diferensiasi. Yang pertama terkait dengan teaching at the right level atau TAR. Kemudian yang kedua, diferensiasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, modul ajar diferensiasi. Kemudian yang keempat, penerapan diferensiasi pembelajaran. Di hari pertama ini, nanti saya akan menjelaskan terkait dengan TAR dan diferensiasi pembelajaran. Untuk selanjutnya, yang untuk poin 3-4 dilanjutkan besok. Oke, teaching at the right level. Nah, mungkin dari beberapa Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar mungkin ya terkait dengan TAR, atau mungkin baru mendengar gitu ya. Oke, kita akan membahas terkait dengan TAR. TAR itu apa gitu ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti, nah ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, pernahkah murid Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang seharusnya sudah dipahami oleh mereka? Kemudian mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kalau misalkan mengalami kesulitan, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang menyebabkan mereka tidak bisa? Bisa menuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Kira-kira apa ya? Karena kompetensinya berbeda, karena sebagian belum memahami, karena mereka kurang paham tentang materi. Oke, baik. Jadi kira-kira apa ya yang menyebabkan tidak bisa, padahal mereka sebenarnya kita sudah bersusah payah untuk menjelaskan lebih detail, kita ulang berkali-kali, tetapi mereka tidak bisa. Gitu. Kira-kira apa ya? Nah ini Bapak Ibu, akar permasalahannya dari kejadian ini adalah karena level atau tingkat capaian atau kemampuan dari murid itu belum tepat dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi pembelajaran yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu belum sesuai dengan kemampuan si murid. Nah, kemampuan murid kan berbeda-beda Bapak Ibu nih. Ada yang bisa, ada yang sangat bisa, ada yang belum bisa, ada yang setengah bisa. Nah itu harus kita bedakan gitu.
Sehingga instrumen ketika kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, entah itu instrumen soal, instrumen penilaian, itu harus dibedakan. Itu Bapak Ibu. Sesuai dengan level atau tingkat capaian yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, dalam proses pembelajaran, nah sebaiknya kita harus apa Bapak Ibu? Harus mengetahui karakteristik murid, potensi murid, kebutuhan murid. Nah, kita sebagai pendidik sebaiknya harus tahu. Sehingga nanti ketika kita melakukan proses pembelajaran, sudah sesuai dengan karakteristik murid, potensi murid, kebutuhan murid. Sehingga dengan kita mengetahui ini akan meminimalisir terjadinya tadi, ya, kesulitan siswa dalam mengerjakan tugas tadi. Karena kita sudah memotret atau mengidentifikasi dari berbagai macam kemungkinan gitu ya. Kemudian kita bawa ke proses pembelajaran gitu. Kemudian kita juga tahu melalui diagnostik awal kita tahu karakteristik, potensi serta kebutuhan murid. Nah, ini ada beberapa prinsip dari pembelajaran. Saya hanya untuk mengingatkan saja nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu memang sudah mengetahui ini ya. Prinsip dari pembelajaran itu yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Jadi ketika Bapak Ibu mau melakukan proses pembelajaran kan otomatis merancang pembelajaran. Nah, perancangan pembelajaran yang seperti apa ya yang dapat memenuhi kebutuhan murid itu sesuai dengan potensinya, kebutuhan murid, misalkan kesiapan, kemudian gaya belajar, minatnya itu harus dideteksi di awal. Nah, gunanya untuk apa? Untuk merancang ini tadi ya, merancang pembelajaran. Ketika nanti diterapkan, maka tujuan yang diinginkan, nah, itu bisa tercapai dengan optimal. Kemudian ketika Bapak Ibu merancang suatu pembelajaran pada semester ini atau pada tahun ini, nah belum tentu karakteristik peserta didik di tahun berikutnya itu sama, sehingga harus update Bapak Ibu ya. Jadi harus melakukan perubahan tidak satu RPP itu atau rancangan itu yang dijadikan patokan untuk selamanya mengajar, gitu. Karena kemungkinan di tahun-tahun berikutnya itu potensi siswa itu berbeda-beda, gitu loh. Lebih bervariasi mungkin seperti itu. Jadi harus up to date terkait dengan rancangan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi seseorang itu belajar kapanpun, dimanapun, tanpa mengenal usia, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik murid. Nah, ini ya Bapak Ibu, yang sudah dirancang tadi seharusnya itu mendukung perkembangan kompetensi si murid tadi. Ya, jangan sampai Bapak Ibu merancang suatu pembelajaran tetapi perkembangan kompetensi murid itu tidak tercapai secara optimal. Paling tidak berkembanglah untuk pola pikir mereka, kemampuan berpikir mereka. Nah, kita harus memikirkan itu. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya murid, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Kita tetap melibatkan ya Bapak Ibu, melibatkan orang tua atau masyarakat untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengetahui informasi-informasi terkait dengan anak didik kita, tentang peserta didik. Kemudian pembelajaran itu dikemas sedemikian rupa
agar pembelajaran ini menarik itu bagaimana, disesuaikan dengan lingkungan belajar mereka, kemudian disesuaikan dengan kontekstual mereka gitu ya, disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Itu ya. Kemudian yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan. Siswa itu belajar tidak untuk saat sekarang, tetapi untuk kedepannya. Ketika nanti sudah terjun di dunia nyata atau apa ya namanya di lapangan pekerjaan gitu, mereka bisa menyelesaikan permasalahan, gitu ya. Sehingga ketika Bapak Ibu merancang, sebaiknya dapat rancangan yang kita gunakan itu dapat mengembangkan kemampuan berpikir si anak. Entah itu berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, dan sebagainya, itu harus dibangun di sini. Kemudian, teaching at the right level, TAL. Kita kembali ke TAL lagi. Apa sih TAL itu? TAL adalah sebuah pendekatan ya, yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan murid. Jadi ketika Bapak Ibu mau merancang suatu pembelajaran, boleh menggunakan TAR ini. Jadi nanti TAR ini bisa dibawa ke modul ajarnya, ke rancangan pembelajarannya. Karena TAR ini adalah pendekatan yang memang benar-benar untuk sesuai ya, rancangan itu atau poros pembelajaran itu sesuai dengan tingkatan capaian atau kemampuan murid. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas, tetapi dikelompokkan berdasarkan fase. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka itu fase. Kita mengenal fase, kita tidak mengenal jenjang. Meskipun ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tetapi capaian pembelajarannya itu dikelompokkan per fase. Dari fase fondasi sampai pada fase F. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian tingkat kemampuan, kebutuhan murid untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini kita menggunakan pendekatan TAR. Nah, dari ketiga penjelasan ini, nah inilah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu, proses pembelajaran itu memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang suatu pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran itu memang benar-benar berpusat pada murid atau berpusat pada peserta didik. Tapi meskipun berpusat pada murid atau student center, tetapi guru tidak berleha-leha ya Bapak Ibu. Jadi tetap sebagai fasilitator mengarahkan, membimbing, kemudian mengembangkan potensi mereka lewat melalui Bapak Ibu, melalui pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal pemecahan masalah yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu. Sehingga mereka dapat mengembangkan ide-ide mereka sehingga dapat berkembang potensinya. Kemudian pengajaran, bagaimana implementasi pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Nah, yang pertama ketika Bapak Ibu menggunakan TAR gitu. Nah, tujuan pembelajaran yang dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi. Seperti yang booming pada saat sekarang ini kan AKM itu Bapak Ibu. Karena memang kemampuan ini memang sangat dibutuhkan gitu, dibutuhkan oleh peserta didik kita. Bagaimana kemampuan literasinya, kemampuan numerasinya gitu ya. Itu memang lebih ditekankan di pendekatan ini. Kemudian yang kedua, murid tidak terikat pada tingkatan kelas tadi ya Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa pembelajaran itu dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan sesuai dengan tingkat kemampuan murid yang sama. Jadi tingkatan kemampuannya sama. Kemudian yang ketiga, setiap fase
ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Nah, CP-nya apa? Nah, CP tadi kan ada PP kemudian sudah disusun. Nah, rancangan pembelajaran yang dirancang oleh Bapak Ibu nanti tetap berpatokan pada ATP tadi yang sudah dibuat. Dan disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan murid yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Nah, di Kurmer ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak tidak hanya dari hasilnya saja, tetapi proses ketika pembelajaran pun itu dievaluasi. Murid yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik. Jadi di sini kalau kita belajar tentang asesmen kurikulum merdeka, tidak disarankan meskipun itu belum mencapai capaian pembelajaran si peserta didik, itu disarankan untuk tidak tinggal kelas. Tetapi bagaimana cara guru untuk mendampingi peserta didik agar dapat mencapai capaian pembelajaran itu. Karena berdasarkan penelitian itu memang sangat berpengaruh ya, ketika siswa itu tinggal kelas itu. Dan tidak efektif Bapak Ibu. Mereka tinggal kelas tetap mengikuti 3 tahun, tetap mengikuti 1 tahun pembelajaran itu dan penuh. Jadi di sini di Kurmer ini memang diharapkan untuk sangat sangat diharapkan peserta didik itu yang tidak tercapai capaian pembelajarannya tidak tinggal kelas, tetapi diarahkan, dibimbing oleh si guru, mungkin tim khusus, tim guru gitu, untuk mencapai capaian pembelajaran. Begitu kalau di asesmen kurikulum merdeka. Kemudian, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini kira-kira hal pertama apa ya Bapak Ibu yang harus kita lakukan, yang Bapak Ibu lakukan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Berdasarkan penjelasan saya tadi dari awal gitu ya. Kira-kira hal pertama apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Bisa ditulis di kolom chat. Diadakan tes diagnostik, memberikan kuis, memetakan murid, melakukan asesmen. Nah, ini rata-rata melakukan asesmen ya, memetakan potensi siswa, tes kemampuan awal. Oke, rata-rata tes kemampuan awal. Kira-kira apa ya? Kita harus mengenal murid kita, Bapak Ibu. Kita harus mengenal murid kita. Ketika kita sudah mengenal murid kita tahu bagaimana minatnya dan sebagainya. Itu diagnostik nih. Yang paling mendasar itu kita harus mengenal murid kita. Gitu Bapak Ibu. Baru ya, ketika Bapak Ibu sudah mengenal murid, nanti akan tahu sendiri bagaimana kebiasaannya ketika di kelas, minatnya seperti apa, dia lebih cenderung ke visual atau audio visual. Memang tidak gampang Bapak Ibu untuk mengenal. Tetapi ketika Bapak Ibu memang benar-benar niatnya ingin ingin menghantarkan siswa biar menjadi orang yang sukses, terutama dalam proses pembelajaran, maka kita harus mengenal murid. Itu Bapak Ibu. Kemudian sebelum kita membuat pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus mengenali murid terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Kita mengenali karakteristik, tadi ada diagnostik tadi ya itu salah satunya alat yang digunakan untuk mengenali murid kita. Karakteristik, potensi, keunikan, mungkin ada yang unik, ada yang khas dari peserta didik kita. Pasti ada 1-2 yang berbeda dengan peserta didik lainnya, itu pasti ada. Dan kebutuhan murid.
Nah, setiap anak itu unik Bapak Ibu ya. Setiap anak itu unik. Tidak ada satupun anak yang sama. Meskipun anak itu kembar, tetapi mereka mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, tentunya masing-masing anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendekatan yang berbeda dalam belajar. Jadi karena karakteristik siswa itu beragam, maka mereka juga perlu metode strategi atau pendekatannya seperti apa yang dapat menghantarkan siswa untuk mencapai pembelajaran. Mereka berhak itu. Kemudian apa yang dikenali dari anak pun juga beragam, tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, tetapi juga yang bersifat non-kognitif, misalkan perasaan, kesejahteraan, psikologi anak, rasa aman, dan lain-lain itu juga pastinya berbeda-beda. Ada anak yang aktif, super aktif, yang pendiam. Nah, ini yang sangat beragam gitu nih Bapak Ibu. Bagaimana kita mewadahi karakteristik ini yang berbeda-beda ini ya ke dalam suatu pembelajaran dan bisa menghantarkan mereka untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, ini ada ilustrasi Bapak Ibu. Ada ilustrasi hewan ya ini ya. Bentar Bapak Ibu, ini tertutup. Nah, ini ada hewan harimau Bapak Ibu. Saimai harimau benggala berumur 2,5 tahun. Dia hidup rukun dengan beberapa babi di penangkaran harimau. Di penangkaran harimau Raca, 100 km tenggara Bangkok, Thailand. Saimai sejak kecil hidup dengan bermacam hewan lain, sehingga ia hanya memakan makanan yang diberikan pengasuhnya. Nah, berdasarkan cerita ini tadi Bapak Ibu, kira-kira pembelajaran apa yang kita dapatkan, yang bisa kita dapatkan dari cerita harimau ini tadi? Kira-kira apa Bapak Ibu? Silakan bisa dituliskan di kolom chat. Mengetahui karakteristik siswa, lingkungan yang positif dari kebiasaan yang positif, perkembangan dari lingkungan. Mungkin teman-teman yang ada di YouTube mungkin bisa juga ya menjawab pertanyaan ini ya Bapak Ibu ya. Tidak ada pengarahan terhadap harimau, meniru dari contoh yang diberikan. Lingkungan menentukan karena terpenuhi kebutuhannya. Harimau taat pada pengasuh. Lingkungan sangat lingkungan sangat berperan. Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu. Nggak bisa, sebentar. Oke, dari cerita di atas kita dapat mengetahui bahwa potensi harimau itu sebenarnya dahsyat nih Bapak Ibu. Dia bisa menerkam, memakan daging binatang lain. Nah, dengan dengan lingkungan yang seperti itu, ada pengasuh, kemudian makanan selalu tersedia, maka kemampuan potensi harimau yang dahsyat ini sirna. Karena apa? Karena dia tidak diajari oleh lingkungan. Dia tidak diajari bagaimana caranya berburu, bagaimana caranya menerkam. Nah, ini yang sangat berpengaruh sekali lingkungan itu, Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Dari sini apa yang dapat kita simpulkan ketika kita melakukan proses pembelajaran di kelas? Nah, anak atau siswa itu harus difasilitasi dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan potensi anak. Nah,
Kalau yang harimau ini kan karena memang lingkungannya seperti itu, dia tidak dididik untuk bagaimana caranya menerkam, bagaimana caranya untuk memakan daging binatang lain, bagaimana caranya berburu, ya tidak akan bisa. Ya selamanya akan akan tergantung pada pengasuhnya, gitu Bapak Ibu. Nah ini adalah salah satu gambaran bahwa kita harus sebagai pendidik memfasilitasi peserta didik kita untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Karena kalau kita gali Bapak Ibu, potensi yang ada di dalam diri siswa itu sebenarnya besar. Kemampuannya itu sebenarnya kalau kita gali itu sebenarnya dia punya keunikan. Begitu Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu, dengan adanya pendekatan TAR, kemudian proses pembelajaran itu disesuaikan dengan level atau tingkat capaian peserta didik, maka kita kita susunlah suatu rancangan pembelajaran. Nah, rancangan pembelajaran ini yang namanya rancangan pembelajaran diferensiasi atau diferensiasi pembelajaran. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu nggih. Kalau diferensiasi pembelajaran tadi pembelajaran yang dapat memperhatikan kebutuhan muridnya. Tadi di TAR tadi sudah saya singgung terkait dengan kebutuhan bagaimana caranya untuk melakukan pendekatan TAR itu tadi mengenali siswa, yaitu bagaimana cara mengenali siswa dengan cara kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid sehingga kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah ciri khas dari kurikulum Merdeka. Jadi memperhatikan kebutuhan belajar murid di kurikulum Merdeka ini. Kalau mungkin di kurikulum kemarin mungkin ada yang sudah menerapkan tetapi tidak tahu ini namanya diferensiasi. Tetapi kalau kebanyakan sepertinya tidak melakukan diferensiasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pembelajaran diferensiasi itu apa? Ini saya ingatkan kembali Bapak Ibu, ini sudah sering sekali saya berkali-kali saya memberikan webinar-webinar terkait diferensiasi gitu. Bahwa diferensiasi ini merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, ini sebenarnya sudah ada sejak tahun dulu Bapak Ibu. Tetapi baru booming sekarang di Kurmer ini. Pembelajaran diferensiasi ini memang berakar dari pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana sih guru itu merespon dari berbagai macam kebutuhan murid itu. Guru harus bisa merespon dengan cepat untuk mewadahi peserta didik kita yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Nah, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Nah, ada tiga ya yang kita identifikasi. Sementara ada 3 yang akan kita identifikasi di sini, yaitu terkait dengan kesiapan belajar murid atau readiness. Jadi mungkin ada siswa kita yang sudah bisa, sangat bisa, setengah bisa. Ada yang dia itu belajarnya dari konkret dulu, ada yang sudah setengah konkret abstrak atau mungkin abstrak. Ada yang dari sederhana, ada yang sudah bisa kompleks, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang tergantung, ada yang mandiri, itu sangat bervariasi Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat ini. Kemudian ini adalah contoh bagaimana cara memetakan kesiapan belajar murid. Nah ini ada contoh Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengadopsi dari ini ya Bapak Ibu. Kebetulan ini pembelajarannya adalah pembelajaran matematika. Nah, Ibu Lucy akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran yang ia tetapkan adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Kemudian ia kemudian membuat pemetaan kebutuhan belajar dan memberikan penugasan seperti di bawah ini. Ketika Bu Lucy ini sudah melakukan diagnostik awal, ya terkait dengan kesiapan belajar,
Ternyata hasilnya apa? Ada beberapa murid telah memahami konsep keliling, dapat melakukan operasi hitung dasar. Kemudian ada beberapa murid yang telah memahami konsep keliling namun belum lancar dalam operasi hitung dasar. Ada beberapa murid yang belum sama sekali memahami konsep keliling. Nah, ini ketika Bu Lucy ini memberikan tugas, berarti tugasnya ini berbeda-beda, tidak disamakan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 misalkan kalau kelompok. Nah, misalkan kalau yang pertama ini karena murid sudah memahami konsep keliling dan bisa melakukan operasi hitung dasar, maka Bu Lucy ini memberikan tugas, meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Murid akan diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Jadi lebih kompleks. Jadi lebih mengarah pada pemecahan masalah. Gitu. Kemudian kalau yang kedua ini ya berbeda, tidak sama dengan tugas yang pertama tadi, kelompok pertama, yang kelompok kedua berbeda. Nah, caranya apa? Misalkan murid menggunakan bantuan benda-benda konkret dulu, diberikan berupa bangun-bangun datarnya, gitu ya, bangun-bangun datarnya disediakan, mungkin seperti itu. Kemudian ada juga yang ini misalkan ya menggunakan lidi atau sedotan, digunakan untuk mengidentifikasi ya mungkin ini ya. Kemudian bertanya. Kemudian guru sesekali memastikan ada miskonsepsi atau tidak. Jadi berbeda Bapak Ibu ya antara yang bisa, yang setengah bisa, dan yang belum bisa memahami sama sekali, itu tugasnya harusnya berbeda, sebaiknya berbeda. Karena sesuai dengan level mereka. Ya, begitu Bapak Ibu. Kemudian minat. Nah, minat ini adalah salah satu motivator yang penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ketika siswa sudah tidak berminat mengikuti proses pembelajaran kita, ya sudah, mereka tidak akan memahami, kemungkinan besar mayoritas siswa tidak akan memahami dengan apa yang kita sampaikan. Karena dari awal memang sudah tidak minat. Gitu. Nah, caranya bagaimana ketika kita bisa menggabungkan minat mereka. Nah, kita cek jam. Cocokkan, koneksikan, jembatani, dan memotivasi. Cocokkan, mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Jadi tidak semua tujuan pembelajaran itu bisa diintegrasikan dengan minat. Ya. Sehingga kita harus memilih dan memilah gitu materi-materi apa saja yang bisa diintegrasikan dengan minat. Kemudian koneksikan, menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Kemudian jembatani, menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Jadi dari pengetahuan mereka yang sebelumnya itu sudah didapatkan, kemudian kita integrasikan dengan pengetahuan yang akan didapatkan oleh siswa itu tadi. Kemudian memotivasi, memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Jadi kita motivasi terus ya, entah itu dari cara kita mengajar, entah itu dari proses pembelajaran di kelas itu bagaimana didesain seperti apa, itu adalah kunci keberhasilan untuk membangkitkan minat siswa, motivasi siswa. Kemudian ini adalah contoh Bapak Ibu, contoh memetakan dalam minat murid. Nah, karena di sini minat muridnya berbeda-beda nih Bapak Ibu. Nah, dengan adanya perbedaan ini kita bisa memetakan minat murid, kemudian kita integrasikan dengan pembelajaran kita sehingga dapat berkembang sesuai dengan minatnya, gitu ya. Misalkan ini contohnya Bapak Ibu. Ibu Zainab ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat tulisan teks prosedur. Ia kemudian melihat pada catatan yang dimilikinya, yang menemukan bahwa di kelasnya ada 8 orang murid yang sangat menyukai kegiatan olahraga, 6 murid menyukai sains, 4 orang yang menyukai prakarya, 2 orang senang memasak. Nah, kita integrasikan Bapak Ibu dari
tujuan pembelajarannya adalah membuat tulisan teks prosedur, mereka dibebaskan untuk membuat misalkan membuat langkah-langkah caranya memasak nasi goreng. Ini bagi yang senang memasak. Itu apa aja? Langkah-langkah cara membuat bunga dari sedotan. Ini bagi yang suka prakarya. Jadi kita bebaskan untuk temanya. Tetapi tetap mengacu pada tujuan pembelajarannya apa. Jadi kita bisa integrasikan itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan profil. Terkait dengan profil belajar murid atau learning profile. Jadi bisa dilihat dari lingkungan, budaya, gaya belajar, kemudian multiple intelligence. Jadi biasanya di sini yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru penggerak itu biasanya mendeteksi gaya belajarnya. Gitu. Jadi, dideteksi gaya belajarnya sehingga pada proses pembelajaran itu pendiferensiasinya untuk konten maupun produk itu misalkan berdasarkan gaya belajar biasanya seperti itu. Nah ini contoh Bapak Ibu, contoh memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar. Misalkan ini Bapak Ibu, Pak Herman akan mengajar pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran yaitu agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Nah, berdasarkan diagnostik awal tadi, ternyata murid-muridnya ada yang pembelajar visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Sehingga Pak Herman melakukan hal-hal berikut. Ia menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan. Nah, ini untuk mendukung siapa? Untuk mendukung peserta didik kita yang bergaya belajar visual. Kemudian ia juga menyediakan video yang dilengkapi penjelasan lisan yang dapat diakses oleh murid. Nah, ini untuk memfasilitasi siswa-siswa kita atau peserta didik yang bergaya belajar auditori, yang melihat sambil mendengarkan. Kemudian Pak Herman juga membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Jadi di pojok-pojok kelas itu ditempelin misalkan terkait dengan rumus, gambar. Nah, siswa yang bergaya belajar kinestetik ini sukanya bergerak Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu guru mendapatkan misalkan ketika proses pembelajaran mendapati siswa atau peserta didik yang senangane gerak-gerak atau itu jangan disalahkan Bapak Ibu. Dia berarti kemungkinan dia gaya belajarnya adalah kinestetik. Nah, sehingga kita harus merespon ketika anak ini bergaya belajar kinestetik, apa yang harus saya persiapkan untuk agar si siswa ini tadi mencapai capaian pembelajaran. Jadi kita tidak bisa menyalahkan gitu karena memang gaya belajarnya memang kinestetik kan suka bergerak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh mendiferensiasikan berdasarkan profil belajar. Nah, ini bisa dengan menggunakan sumber belajar ini bisa menjadi diferensiasi konten. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, murid boleh menunjukkan pemahaman mereka dalam bentuk gambar, rekaman, atau melakukan performance. Itu dalam bentuk produk. Jadi sudah dapat ini, konten sudah dapat, diferensiasi produk sudah dapat, diferensiasi konten, produk, sama satunya apa ya, sudah lupa kan. Itu ya, ada 3 yang harus kita diferensiasikan. Kemudian ini bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Nah, yang pertama kita bisa mengamati perilaku murid-murid. Nah, kita bisa mengamati dengan melakukan pengamatan. Kemudian kita bisa mengidentifikasi pengetahuan awal atau diagnostik tadi, ya Bapak Ibu. Kemudian
menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik, kemudian membaca raport murid dari kelas mereka yang sebelumnya, kemudian bisa juga mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Ketika kita melakukan proses diferensiasi tadi, diferensi konten, proses, dan produk tadi, itu hasilnya bagaimana? Nah, itu juga bisa dijadikan untuk ukuran ini ya Bapak Ibu di pertemuannya selanjutnya. Kemudian berbicara dengan guru murid sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu beberapa cara nih Bapak Ibu, beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, bahwa strategi mendiferensiasi pembelajaran itu ada 3 ya tadi ya. Konten, proses, produk. Tadi kayaknya saya kurang ya menjelaskan tadi. Konten, proses, produk nih Bapak Ibu. Jadi konten itu berkaitan dengan materi pengetahuan atau konsep yang mereka kuasai nih Bapak Ibu. Kemudian proses itu terkait dengan kegiatan yang memungkinkan murid untuk memahami konten. Kemudian aktivitas ya Bapak Ibu ya. Kemudian produk itu berkaitan dengan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Ya Bapak Ibu. Kalau konten ini bisa membedakan cara penyampaiannya, proses itu membedakan proses yang harus dijalani oleh murid, aktivitas murid itu apa saja gitu. Kemudian produk itu membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar untuk memahami konten itu tadi. Jadi sebenarnya idealnya adalah kalau kita melakukan pembelajaran diferensiasi itu harusnya ada konten, proses, produk. Tetapi terkadang ada beberapa materi yang tidak bisa kita produkkan, itu nggak apa-apa. Jadi kita fokus ke konten dan proses. Kalau konten, proses, produk ada, malah lebih bagus nih Bapak Ibu nih. Kemudian, nah ini cara pendiferensiasi pembelajaran nih Bapak Ibu. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Kalau konten tadi berkaitan dengan penguasaan, sehingga bisa dilakukan diagnostik awal, sehingga diketahui mana yang bisa memahami, mana yang belum, mana yang masih separuh-separuh gitu ya Bapak Ibu, karena perlakuannya akan berbeda. Kemudian proses terkait dengan aktivitas yang dijalani oleh siswa, terkait dengan kalau kita merancangnya metode yang strategi yang seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Di proses pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan keterampilan peserta didik. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Misalkan pendampingan pada praktik yang dilakukan peserta didik, kemudian memberikan pertanyaan pemantik untuk belajar mandiri dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh strategi atau metode. Kemudian diferensiasi produk, ya produknya tadi bisa berupa poster, bisa berupa PPT, bisa berupa media pembelajaran lainnya, atau bisa berupa pagelaran itu ya. Kalau misalkan sesuai dengan materi, gitu, Bapak Ibu. Jadi ini diferensiasi produk ini disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Kalau misalkan bisa di pagelaran, ya pakai pagelaran. Kalau yang kinestetik, kalau yang visual berarti bisa menggunakan poster. Yang audio bisa melakukan podcast atau melakukan rekaman, gitu, atau menjelaskan, gitu ya, penjelasan secara langsung. Jadi berbeda-beda kebutuhan siswa. Nah, selesai. Bertemu kembali besok. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Saya kembalikan ke Mbak Lulu. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaian materinya. Masya Allah sangat lengkap sekali yang dibahas tentang bagaimana menyusun modul ajar berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka.
Tadi juga sudah dibahas mengenai apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu adalah bagaimana usaha untuk menyelesaikan proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu yang ada di dalam kelas tersebut. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu bagaimana strategi dalam proses berdiferensi pembelajaran, yaitu seperti konten, proses, dan produk, seperti itu. Baiklah, kita akan ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi atau pertanyaan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa melakukan raise hand pada Zoom meeting, dan Bapak Ibu bisa menghidupkan videonya. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin bertanya atau terkendala sinyal untuk menghidupkan videonya, bisa menulis pertanyaan Bapak Ibu pada kolom chat. Baik, di sini sudah ada Ibu Sulung Ginanjar yang sudah raise hand. Baik, silakan Ibu bisa dihidupkan audionya. Oke, terima kasih Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bu Noni. Setiap kali ada kegiatan Bu Noni pasti saya ikut. Karena penjelasannya sangat makjleb di saya. Karena memang saya orangnya Bu, kategori itu lambat kalau nerimanya. Jadi apalagi mohon maaf ini sekedar curcol sedikit, apalagi dengan Kumer ini yang saya dari ke-13 gitu udah nyaman terus ke Kumer, jadi saya agak gimana ya Bu, agak lambat gitu Bu. Iya. Ini ada 2 pertanyaan dari saya Ibu, mohon maaf. Cara untuk mengidentifikasi kesiapan belajar anak TK Ibu. Saya kebetulan di TK. Tadi kan dikatakan ada memahami minat dan lain-lain seperti itu ya Bu. Nah itu diambil dari mana Ibu? Apa indikatornya ataukah tujuan pembelajaran atau dari mananya Ibu? Kita ambilnya dari aspek minatnya, bakatnya, kesiapan belajarnya itu kita ambil dari mana? Nah untuk yang kedua, bagaimana Ibu cara kita mempraktekkan bahwasanya kalau pembelajaran ini kalau di K13 dulu kan ada, kalau kita pakai kelompok kan ada 4 kegiatan atau 3 kegiatan, 1, 2, 3 seperti itu ya Bu. Nah ini kalau di Kumer di pembelajaran berdiferensiasinya itu di mananya seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya dan bisa langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sulung Ginanjar. Dari mana, Bu? Dari mana, Bu? Dari mana, Bu? Silakan dihidupkan audionya, Ibu. Ya, sudah Ibu. Saya dari TK Muslimat Jundullah Jombang, Ibu. Jombang. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Sama-sama, Ibu. Yang ditanyakan terkait bagaimana sih caranya untuk mengidentifikasi, kebetulan Ibu Sulung Ginanjar ini adalah guru TK, nggih, Ibu, nggih? Iya, betul. Karena cara mengidentifikasinya tadi ada beberapa yang sudah saya paparkan terkait bagaimana cara mengidentifikasi. Kalau misalkan di awal pembelajaran atau di awal tahun baru masuk, gitu nggih Bapak, Ibu nggih. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi minat? Nah, kita bisa menanyakan ke siswanya itu tadi, kamu sukanya apa? Nah, kalau kita minat, kamu suka ini, suka olahraga ini, apa suka nyanyi atau suka apa? Nah, itu untuk mengidentifikasi awal minat. Baru nanti kita kelompokkan. Kemudian bakatnya bagaimana? Kalau bakat mungkin bisa menghadirkan itu nggih, Ibu nggih, pas psikolog itu biasanya kan ada instrumen bakat. Biasanya kalau di TK itu di tes dulu bakatnya itu masuk mana bakatnya. Biasanya kan seperti itu. Nah, itu yang kita jadikan dasar untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, nanti bisa melakukan pengelompokan atau seperti apa, bagaimana caranya mendesain proses pembelajarannya itu, materi apa yang cocok untuk bakat dan minat anak ini, tetapi tidak keluar dari capaian pembelajaran yang di BSKAP. Tetap kita acuannya di sana. Jadi tidak keluar sana. Jadi dipahami dulu BSKAP, capaian pembelajaran di BSKAP, kemudian kita breakdown,
kita lihat kira-kira tema mana yang sekiranya bisa diintegrasikan dengan minat dan bakat anak. Gitu, gitu. Kalau misalkan siswa itu sudah misalkan dari TKA ke TKB, ya TKB misalkan, bagaimana cara mengidentifikasinya? Kita tanyakan ke guru yang sebelumnya tadi, atau kita melihat dari perkembangan rapotnya itu kan sudah ada di Bu. Jadi deskripsikan itu Bu di rapot TK, kita bisa melihatnya dari situ. Nah, itu kita bisa menganalisisnya dan melakukan diagnostik awal itu dari situ. Boleh itu. Kalau misalkan dari TKA ke TKB gitu ya. Jadi kita boleh menanyakan lagi terkait minat, mungkin ada yang rolling kelas gitu, rolling kelas. Jadi kita tanyai lagi, atau kita bisa melihat rapor yang ada di kelas sebelumnya, atau kita tanyakan kepada guru yang sebelumnya. Itu nggih, Ibu nggih. Kemudian bagaimana cara mempraktekkan diferensiasinya itu di mana? Nah, tadi kita mau mendiferensiasikan apa? Kan otomatis mendiferensiasikan konten, proses, mungkin produk. Mungkin biasanya kalau anak TK itu banyak produk biasanya. Entah itu produk menggambar, membuat karya, itu pasti ada. Jadi kita sesuaikan dengan materi. Temanya apa? Nah, kita diferensiasikan. Misalkan anak yang suka, misalkan untuk melatih keterampilan motorik si siswa. Itu bisa misalkan menatap bangunan misalkan dengan menggunakan, ada yang menggunakan balok-balok, ada yang menggunakan biasanya kalau anak TK itu kan berbagai macam bahan. Nah, mereka sukanya apa? Ya dibiarkan saja. Jadi mereka sukanya pakai balok, atau mereka suka pakainya kayu, atau suka pakai apa? Nah, kita biarkan. Jadi sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kesukaan mereka. Nah, itu cara mendiferensiasi, itu sudah diferensiasi konten Ibu. Sama diferensiasi proses. Nah, produknya apa? Ya hasil karyanya si siswa itu tadi. Membuat kolam-kolaman misal, atau membuat membuat jembatan. Ada yang menggunakan kayu bakar, ada yang menggunakan balok yang ada di situ, ada yang menggunakan benda-benda lain. Nah, itu sudah diferensiasi konten, produk, dan proses. Mungkin Ibu sebenarnya sudah menerapkan sebenarnya, cuma Ibu baru menyadari di kurikulum Merdeka ini. Jadi jangan shock, Bu, jangan shock. Jadi yang sudah Ibu lakukan itu ya insya Allah sudah berdiferensiasi. Kalau di TK itu rata-rata seperti itu. Ngeten Ibu. Semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Bagaimana Ibu sudah dapat dipahami yang sudah dijelaskan oleh narasumber kami? Atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan seperti itu? Baik, silahkan Ibu. Mohon maaf Ibu, untuk yang seperti berdiferensiasi yang produk tadi berarti tidak harus capaiannya itu capaian yang sama, tapi seumpama kegiatannya itu kayak Ibu tadi mengaturkan bahwasanya mungkin menata, membuat bangun atau membuat rumah dengan balok, yang satunya dengan Lego, atau yang satunya dengan menggambar, apa seperti itu Ibu? Tidak harus diri sendiri, satunya menggambar bebas, atau yang satunya memercik, yang satunya kayak di TK kan seperti itu Ibu. Tidak seperti itu, seperti apa Ibu? Ngapunten. Ya, kan sesuai dengan kesukaan mereka. Ketika misalkan Ibu Ibu tadi ya, sesuai contoh saya tadi, ketika siswa itu diberikan kebebasan, misalkan saya kan tidak tahu betul Ibu capaian pembelajaran seperti apa di TK, kan Ibu sendiri yang tahu. Misalkan siswa ini untuk melatih keterampilan motorik si siswa di TK, maka saya ingin anak-anak ini menata balok-balok atau membuat bangunan yang mereka sukai, misalkan jembatan, misalkan rumah atau apa, dengan menggunakan bahan-bahan
kesukaan mereka, entah itu dari balok, entah itu dari sedotan, entah itu dari kayu-kayu, entah itu dari batu-batu itu Ibu, batu-batu yang warna-warna itu boleh. Jadi silakan, enggak apa-apa, itu sudah merupakan diferensiasi konten sama proses. Proses ketika mereka memahami, oh ini loh cara membuat rumah itu seperti ini, kalau menggunakan balok itu seperti ini, bisa disusun. Kita kan bisa melihat oh rapi atau tidak, atau kita tidak melihat bagus tidaknya Ibu. Kita melihat oh ternyata ini mampu membuat suatu bentuk gitu, mampu membuat suatu bentuk gitu ya. Kemudian itu produknya yaitu tadi produk siswa itu tadi, ada yang membuat rumah menggunakan balok, ada yang membuat jembatan dengan menggunakan batu, ada yang membuat misalkan kompor dengan menggunakan kayu-kayu bakar atau dan sebagainya. Itu kesukaan mereka. Jadi kita tidak membatasi harus gambar ini, gambar A, gambar B, gambar C, tapi terserah mereka. Yang penting kita beri pilihan gitu. Dan disesuaikan dengan capaian pembelajaran mereka, gitu Bu. Begitu Ya. Terima kasih Bu, alhamdulillah sudah jelas sekarang. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk narasumber kami yang sudah menjelaskan pertanyaan dari Ibu Sulung Ginajar dengan jelas-jelasnya seperti itu. Baik, di sini sudah ada Ibu Sukartiah SPD, beliau sudah raise hand dan juga menghidupkan videonya. Silahkan Ibu bisa langsung bertanya pada narasumber kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Noni dan peserta yang lain. Saya dari Bali, Bu. Ya, saya dari Bali, guru SMA Negeri 3 Singaraja. Yang ingin saya tanyakan, apakah strategi diferensiasi itu di dalam satu modul harus tampak semua, yaitu dari segi konten, produk, dan proses? Atau tidak bolehkah kalau saya misalnya menekankan hanya konten saja, Ibu? Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa strategi ini menyesuaikan dengan materi yang diajarkan. Kebetulan saya mungkin terkendala sinyal seperti itu, Bu. Saya bisa langsung dijawab saja, Ibu. Mungkin sudah terpental nih. Iya. Ibu Sukartia masih ada ya di ruangan ya? Masih nih, masih. Oh, masih. Pertanyaannya tidak, tadi dapat tertutup tadi ya audionya. Apa diulang lagi Bu pertanyaannya? Halo? Strategi ya Bu, strategi di dalam modul apakah harus tampak semua diferensiasinya? Ya, gitu, ya, itu betul. Baik, terima kasih. Ya, akan langsung saya jawab, ya Mbak Lulu. Ya. Baik, silakan Ibu. Oke. Jadi ketika Ibu menyusun suatu rancangan modul ajar ya. Ketika Ibu merancang suatu modul ajar, kalau di Kurmer ini memang ciri khasnya adalah diferensiasi Ibu. Jadi diferensiasi. Jadi ketika Ibu menyusun modul ajar, sebaiknya nampak di situ. Jadi kelihatan meskipun tidak ditulisi ini diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, itu sudah terlihat di situ. Itu. Karena ciri khas dari Kurmer ini kan adalah diferensiasi. Di modul ajar itu tertera diferensiasinya. Nah, bagaimana ketika saya ingin melakukan diferensiasi konten saja tanpa produk dan proses? Nah, kalau Ibu menggunakan diferensiasi konten, berarti Ibu kan berasal dari mendiagnostik awal tadi, ya Ibu, ya. Mendiagnostik awal tadi sehingga didapatkan pengetahuan yang tinggi, atau siswa yang bisa, siswa yang kurang bisa, siswa yang tidak bisa.
Nah, kalau Ibu tidak melanjutkan ke diferensiasi proses, kira-kira metode atau cara seperti apa yang dapat mewadahi ini, ketiganya ini, Ibu? Itu pertanyaan saya. Jadi ketika Ibu tidak melakukan diferensiasi proses berdasarkan, tadi sudah ada ini catatan untuk diagnostik awalnya, ternyata ada yang bisa sangat memahami keliling bangun datar, misalkan keliling bangun datar dan memahami proses atau bisa mengoperasikan penjumlahan atau apa gitu ya. Kemudian yang satunya bisa, dia paham tetapi dia belum mampu melakukan operasi hitung gitu lah. Kemudian yang ketiga, siswa yang benar-benar belum memahami sama sekali. Kan ada yang seperti itu. Ada yang belum bisa memahami sama sekali. Ketika Ibu sudah mendeteksi itu, nah untuk kemudian Ibu tidak melakukan diferensiasi proses, kira-kira pertanyaan saya, apakah strategi yang seperti apa yang dapat mewadahi ketiga ini kira-kira? Nah, kemudian bahan ajar atau sumber belajar yang seperti apa yang dapat mewadahi ini? Nah, itu. Ketika Ibu memberikan diagnostik awal seperti itu. Nah, seperti itu kemudian tidak melakukan diferensiasi konten, Ibu menjelaskan seperti biasa. Nah, kemungkinan besar tujuan pembelajarannya Ibu nanti akan sama seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Apakah siswa itu akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas? Gitu Ibu. Karena ini berkaitan dengan instrumen yang akan kita kembangkan itu akan berbeda dari kemampuan yang A, B, C, D tadi. Jadi tidak kita samaratakan. Nah, itu diferensiasi prosesnya Ibu. Mereka bisa memahami suatu konten atau suatu materi dengan aktivitas mereka. Dia melakukan aktivitas, yaitu aktivitas di diferensiasi proses tadi. Misalkan kalau kita kaitkan dengan minat tadi ya, dikaitkan dengan minat. Oh, ternyata dia bisa membuat teks prosedur sesuai dengan minat mereka. Capaian pembelajaran tercapai nggih Ibu nggih, meskipun dengan berbagai macam minat mereka, kemudian pekerjaan mereka. Tapi intinya apa? Menuliskan teks prosedur, dia bisa. Jadi tidak dibatasi harus olahraga. Ya kemungkinan besar ya yang suka memasak ya nggak bisa Bu. Gitu. Jadi proses itu penting ya, konten dan proses penting. Tetapi mungkin produk, nah produk ini kalau ada akan lebih baik. Kalau tidak ada, memang ada beberapa materi, mungkin materi matematika, saya belum menjelajahi pembelajaran yang lainnya. Ada beberapa materi matematika itu yang memang tidak bisa diprodukkan, kecuali misal memang produknya hanya PPT, kemudian rekaman, kemudian video pembelajaran. Mungkin dibawa ke sana untuk produknya. Kalau memang tidak bisa, ya sudah, ya tidak usah dipaksakan untuk diferensiasi produk. Tapi kalau ada akan lebih baik. Tapi kalau konten sama proses ini sangat penting Ibu. Konten itu untuk pemetaan kesiapan belajar mereka, proses itu untuk aktivitas yang seperti apa yang sehingga mereka dapat memahami suatu konten ini tadi, materi ini tadi. Jadi aktivitasnya seperti apa? Gitu nggih Ibu nggih. Mungkin itu yang bisa saya jawab Ibu. Monggo kalau misalkan ada yang kurang terkait dengan penjelasan saya, monggo. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, baru terang benderang. Jadi artinya konten dan proses itu akan saling berkaitan. Ketika saya menentukan konten, otomatis pada proses-proses itu akan mengikuti pada siswa yang sudah lihai, yang menengah, dan yang kurang. Jadi nanti cara strategi dan pendekatannya pasti yang berbeda. Nah, mengenai produk ya katakanlah boleh-boleh saja. Yang penting siswa di sini antara konten dengan proses itu yang jelas
saling berkaitan Ibu nggih, karena untuk menuju ke pemahaman siswa tadi. Nggih, terima kasih atas pencerahannya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas pertanyaannya Ibu yang juga terima kasih untuk narasumber kami yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Sukartiah dengan sangat jelas seperti itu. Nah, di sini sudah ada Ibu Ratna Chandani yang sudah resen dari tadi. Silahkan Ibu bisa dihidupkan videonya. Oke. Silahkan bisa langsung bertanya Ibu. Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, sudah terdengar Ibu. Oke. Silahkan. Selamat sore Ibu dan Bapak Ibu semuanya. Jadi saya menanyakan Bu, untuk modul ajar yang tadi kurikulum merdeka itu kan biasa diterapkan memang di sekolah nasional. Bagaimana untuk penerapan di sekolah yang SPK Ibu? Apakah kami harus, misalkan contoh di Indonesia sendiri kan ada seperti lembaga Cambridge atau Pearson Edexcel seperti itu, apakah penerapannya harus mengikuti, jadi acuannya di kurikulum merdekanya, di modul ajar yang kurikulum merdekanya, atau kami harus mengkombinasikannya itu bagaimana? Karena untuk guru-guru bahasa Inggris tentunya agak mengalami kebingungan di sini Ibu, seperti itu. Dan kalau misalkan dalam satu fase ternyata sudah bisa diselesaikan oleh satu level, misalkan contohnya hanya di kelas 7 nih, fase tersebut sudah selesai gitu. Sedangkan kami dari LPA sebagai SPK itu kan dari LPA lain. Itu di kelas level 8 dan level kelas 9 kan masih ada Bu. Berarti kita tidak mengikuti CP dari fase merdeka atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Baik, silahkan Ibu langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna. Dari mana Bu Ratna? Dari Sekolah Terpadu Papua Tangerang Bu. Tangerang. Oke, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi tadi saya menangkapnya ada 2 pertanyaan ya Ibu nggih. Ada 2 pertanyaan terkait dengan fase ketika sudah selesai ya, satu level gitu di dalam satu fase itu bagaimana. Kemudian tadi yang satunya tadi agak ini Bu. Yang satunya tadi gimana Bu? Maaf, silahkan Ibu mungkin bisa diulang pertanyaannya. Yang pertama tadi gimana? Oh, tentang kurikulum ya? Kurikulum merdeka ini ya? Kurikulum tentang swasta dan negeri, Ibu. Swasta dan negeri. Oh, oke. Baik. Jadi kalau masalah kurikulum, memang ini kurikulum kan sudah nasional. Kurikulum nasional sudah dikeluarkan oleh Kementerian Mendikbud gitu kan. Nah, ini ya sebaiknya memang harus diikuti oleh semua sekolah baik swasta maupun negeri. Nah, ini harus diikuti karena memang kurikulum ada pergantian, bukan pergantian ya Ibu ya. Ini penyempurnaan dari kurikulum 2003. Kalau kurikulum merdeka ini memang karena dicetuskan kurikulum merdeka karena adanya learning loss kemarin waktu tahun 2020 adanya pandemik begitu, sehingga ternyata berdasarkan beberapa penelitian itu kemampuan siswa itu sangat menurun gitu, sehingga dicetuskan kurikulum merdeka ini. Dan kurikulum merdeka ini sebenarnya sudah sudah dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ya, bahwa ini untuk kurikulum ini memang untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Jadi menurut saya ini sudah cocok ketika ini diterapkan di sekolah baik pun negeri maupun swasta gitu ya, tidak memandang itu negeri itu swasta. Jadi tetap dilakukan dilaksanakan kurikulum merdeka itu gitu lah. Kemudian untuk fase ketika ada siswa yang sudah mencapai pada level misalkan kelas 7. Nah, kita tidak tidak berhenti begitu saja tidak, tetapi ketika kita melakukan proses pembelajaran itu tadi kan tadi ada diagnostik ya Bapak Ibu. Ada diagnostik, ada yang siswa yang levelnya mungkin tinggi, sudah melampaui levelnya menengah atau levelnya rendah, misalkan seperti itu. Nah, kita membuat instrumen yang berbeda, dalam artian ketika si siswa level tinggi ini kita berikan instrumen misalkan permasalahan atau soal gitu, itu sudah bisa mampu mengerjakan
dengan baik, melampaui levelnya, maka kita harus memfasilitasi lagi, dalam artian kita memberikan soal-soal yang memang lebih kompleks dari yang sebelumnya. Jadi kita tidak tinggal diam begitu, tidak, dan tidak langsung lanjut ke level berikutnya, ke fase berikutnya, tidak, tetapi kita tetap pada fase itu, tetapi untuk level soalnya kita lebih tingkatkan. Misalkan kekompleksannya, mungkin kita bisa memberikan soal-soal terkait pemecahan masalah. Nah, ini pemecahan masalah yang levelnya agak tinggi atau tinggi, karena si siswa ini memang benar-benar sudah mampu gitu. Jadi kita memfasilitasi itu. Jadi biar si anak ini tadi yang mempunyai kemampuan tinggi tadi tetap termotivasi untuk ikut proses pembelajaran, tetap ikut, yaitu tadi caranya dengan memberikan permasalahan yang lebih kompleks, yang soal-soal yang menantang, yang mungkin sebelumnya belum mereka belum mereka dapatkan. Nah itu, gitu Ibu Mungkin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Monggo, kurang. Silakan Ibu, mungkin ada feedback untuk narasumber kami. Apakah jawabannya sudah pas atau bagaimana? Ya, berarti sejauh ini misalkan menggunakan LPA lain, kita mencoba harus mengikuti berarti yang kurikulum merdekanya ya, kita adaptasikan ke kurikulum merdeka seperti itu ya Bu ya. Dan berarti kalau fasenya tadi sudah selesai satu jenjang, berarti dari yang, karena buku kami kan kebetulan nggak pakai yang kurmer Bu, karena tuntutan dari pemerintah juga adanya LPA, jadi kami menggunakan buku yang memang dari LPA, seperti itu. Dan berarti tadi adalah untuk siswa yang sudah mencapai itu atau jenjang tersebut sudah tercapai, berarti kita memberikan challenge yang lebih untuk jenjang selanjutnya, berarti gitu ya. Siswa kelas 8 dan kelas 9 tetap fasenya sama, tapi kita dengan level yang lebih tinggi, seperti itu ya. Baik. Oke, makasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga untuk narasumber kami yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Ratna Chandani. Baik, sebelum itu saya mohon maaf untuk beberapa peserta yang mungkin sudah raise hand, namun karena jam sudah menunjukkan 14.23 waktu Indonesia Barat, mungkin kita akan beralih ke pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya izin Ibu untuk menjawab, mohon maaf untuk membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, di sini ada Ahmad Bayu Aryawan bertanya, bisakah kita menggunakan dua jenis gaya belajar sekaligus untuk menentukan profil terdidik yang detail? Lebih dominasi mana yang dapat memenuhi kebutuhan untuk berlanjut ke tingkat jurusan yang sesuai dengan hasil berdiferensiasi, apakah dari segi kebutuhan atau minat terdidik? Seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab, Ibu. Oke, baik, terima kasih Mbak Lulu. Terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad ya tadi ya. Ahmad Bayu Aryawan. Lebih dominasi mana? Apa tadi? Lebih dominasi mana? Lebih dominasi mana yang dapat memenuhi kebutuhan untuk berlanjut ke tingkat jurusan yang sesuai dengan hasil berdiferensiasi, apakah dari segi kebutuhan atau minat terdidik? Oh gitu, baik. Jadi untuk pemetaan ini, pemetaan kebutuhan belajar, saya sampaikan sekali lagi, itu ada 3 nih Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan kesiapan, yang kedua terkait dengan profil belajar, yang ketiga terkait dengan minat. Jadi kalau bisa 3-tiganya ini kita identifikasi. Kalau misalkan profil belajar itu ya, berarti kalau misalkan kita mengarah pada gaya belajar visual, audio, kinestetik, ya kita tes semuanya kita tes. Jadi ada instrumen yang digunakan untuk ngetes 3 itu. Berikan ke seluruh siswa, kemudian kita bisa tahu, oh ternyata ada siswa yang bergaya belajar visual, ada yang kinestetik, atau mungkin di kelas itu hanya kinestetik dan visual, atau mungkin audio visual dan visual dan audio visual, misalkan seperti itu. Jadi kita tes 3-tiganya itu tetap kita mengetes. Terus mana yang lebih dominasi, kita tidak bisa menjudge oh ini yang lebih baik untuk menentukan kebutuhan belajar setiap murid, itu tidak bisa. Jadi kita
apa namanya, ya kita cek dulu itu tadi ya kebutuhannya seperti apa, kemudian kita terapkan pembelajarannya itu yang sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari Ibu Diah Kusmawardani. Pertanyaannya, bagaimana dengan diferensiasi proses? Apakah guru hanya fokus pada kelompok murid yang memerlukan bimbingan? Bagaimana dengan siswa yang lain? Apa yang harus mereka kerjakan? Seperti itu. Silahkan Ibu langsung dijawab. Oke, baik. Jadi di sini kalau diferensiasi proses itu kan kita mengacunya pada diferensiasi konten gitu ya. Diferensiasi konten. Kemudian diferensiasi proses mengacu juga pada minat siswa ataupun profil belajar siswa. Nah, ketika kita sudah mendiagnostik awal gitu, ternyata ada siswa yang tadi ya yang sudah saya sebutkan tadi bergaya belajar audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, kalau anak yang bergaya belajar audio itu biasanya itu mereka perlu adanya seperti penjelasan atau temannya sendiri yang punya kemampuan yang lebih yang menjelaskan. Jadi dia akan lebih optimal ketika dia mendengar. Nah, berbeda dengan anak yang bergaya belajar visual. Jadi kalau anak yang bergaya belajar visual dia bisa membaca buku ya, kita berikan referensi misalkan e-book atau buku begitu. Kemudian disuruh membaca, diminta untuk mengamati gambar-gambar misalkan yang ada di buku itu kemungkinan akan bisa. Tetapi kalau anak yang bergaya belajar audio itu lebih suka itu mendengarkan, sehingga bagaimana ketika guru itu menjelaskan kepada sekelompok yang itu tadi ya, yang lainnya tetap belajar, mereka proses belajar, mereka tidak mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi dia bisa berinteraksi dengan sumber belajarnya. Dalam artian bagaimana dia diberikan fasilitas berupa mungkin sumber belajar buku atau e-book atau video pembelajaran, sehingga mereka bisa mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan yang sudah diberikan guru itu. Kalau yang audio ini memang harus ada penjelasan, entah itu dari guru, entah itu dari teman sebaya, itu mereka harus mendengar dengan mendengarkan lebih optimal begitu. Jadi tidak dibiarkan, tetap dimonitoring meskipun mereka belajar menggunakan video pembelajaran atau e-book, itu tetap dimonitoring, sekali-sekali tetap memberikan pertanyaan kepada sekelompok siswa yang diberikan bahan belajar yang berbeda ini tadi. Gitu. Jadi tetap dimonitoring. Jadi tidak dibiarkan. Gitu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin ini adalah satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita menutup kelas kita pada sore hari ini. Ini dari Ibu La Embun. Pertanyaannya, dari hasil mengidentifikasi karakter, kemampuan kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok, bagaimana cara kita membuat dan menyusun modul belajarnya, dan tujuan pembelajaran sebagai tujuan pembelajaran guru dalam belajar. Jadi bagaimana mengidentifikasi karakter gitu ya, Mbak ya? Kebutuhan belajar anak-anak yang berbeda, bagaimana cara kita membuat dan menyusun modul belajarnya dengan tujuan pembelajaran sebagai tujuan pembelajaran guru dalam belajar. Baik, jadi tadi ya kita melakukan diagnostik awal untuk mengetahui karakteristik peserta didik kita, sehingga kita bisa mengelompokkan, oh ini berdasarkan gaya belajar, misalkan, oh ini kelompok anak yang audio, ini kelompok anak yang visual, ini kelompok yang kinestetik, sehingga instrumen yang akan saya kembangkan, instrumen yang akan saya berikan kepada siswa itu sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan gaya belajar. Kemudian modul ajarnya seperti apa? Ya modul ajarnya nanti ya capaian pembelajarannya sesuai, tujuan pembelajaran sesuai dengan yang ada di ATP yang sudah Bapak Ibu susun ya. Di mana ATP itu sumbernya dari BSKAP atau CP ya. Jadi harus disusun berdasarkan itu. Jadi tujuan pembelajaran tidak
tidak langsung dibuat begitu saja, tetapi berdasarkan ATP yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu secara kolaboratif. Itu harus diterapkan di modul ajar. Kemudian baru nanti di langkah kegiatannya itu, nah itulah yang kita masukkan diferensiasinya, entah itu diferensiasi konten, entah itu diferensiasi proses, produk, itu terletak di kegiatan inti tadi, begitu. Meskipun nanti tidak ada tulisannya, oh ini loh diferensiasi konten, tetapi paling tidak terlihat dari deskripsinya Bapak Ibu ketika menyusun modul ajar itu terlihat, oh ini loh diferensiasinya di sini. Jadi seperti itu. Jadi memang awalnya kita harus mendiagnostik gitu, melakukan penilaian awal dulu untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Kemudian ketika Bapak Ibu merancang pembelajaran, itu jangan merancang sendiri Bapak Ibu. Susah nanti merancang sendiri. Jadi merancangnya itu jika kita juga menanyakan ke siswa kita, inginnya seperti apa, proses pembelajaran yang kita lakukan pengennya seperti apa, Rek. Nah, gitu. Jadi tidak pada ide kita saja, tetapi kita juga menanyakan ke siswa kita, inginnya seperti apa, mau dibawa seperti apa, mau dibawa kemana, gitu kan, untuk proses pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita harus open ya, Bapak Ibu, open dalam arti menerima saran dari mereka, menerima saran dari siswa-siswa kita. Sehingga dari situ tadi, dari berbagai macam saran tadi, nah kita kaitkan, kita integrasikan ke modul ajar, disesuaikan dengan mungkin yang disampaikan oleh siswa kita itu minat mereka, pengennya seperti itu, kesukaan mereka. Nah, kita integrasikan di modul ajar, begitu. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Sangat jelas dan ringkas seperti itu. Semoga Bapak Ibu juga dapat memahami yang dijelaskan oleh narasumber kami. Baik, dari pertanyaan tadi menutup sesi diskusi kita pada Zoom meeting pada sore hari ini. Namun saya ucapkan mohon maaf untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Namun Bapak Ibu bisa bertanya langsung di WA Group karena di sana sudah ada narasumber kami. Di Bapak Ibu bisa langsung menanyakan terkait pertanyaan-pertanyaan dan materi yang mungkin Bapak Ibu belum pahami atau kurang Bapak Ibu pahami dalam Zoom meeting kita pada sore hari ini. Dan saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu bahwa Zoom meeting kita pada sore hari ini, saya informasikan jadwal untuk Zoom meeting kita, yaitu pada tanggal 13 dan 14 April, yaitu hari ini hari pertama, dan yang kedua adalah besok, hari Jumat 14 April, mulai dari jam 15.00 waktu Indonesia Barat, seperti itu. Dan untuk diskusi WA Group, yaitu sampai dengan hari Minggu, dari hari Kamis hari ini sampai dengan hari Minggu, seperti itu. Dan untuk dokumen dan yang lainnya, saya informasikan kembali, Bapak Ibu tidak perlu khawatir seperti itu terkait absensi, sertifikat, dan yang lainnya, karena akan kami kirimkan pada saat hari terakhir kelas, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa cukup fokus untuk belajar mengenai bagaimana menyusun modul ajar berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Dan saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kami yang sudah memberikan materi yang begitu menarik dan bagus seperti itu pada sore hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom meeting kita. Dan saya ucapkan, dan saya mohon maaf, apabila ada salah kata dan sebagainya. Mungkin kita akan kembali bertemu esok sore dengan materi pembahasan yang akan dibahas oleh narasumber kami, yaitu tentang modul ajar diferensiasi dan penerapan diferensiasi pembelajaran, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kata dan dari narasumber kami dan saya tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.